Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketut Rika Saputra dengan nomor pokok mahasiswa 227555165 dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi panen kelapa sawit. Definisi panen. Panen sendiri merupakan pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tanda buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Nah, pemanenan sendiri yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Nah, sistem panen. Sistem panen itu ada standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain yang kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di pinggiran pertanda buah siap dipanen. Nah, pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Nah, tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Adapun prosedur pemanenan, yaitu yang pertama itu perontokan. Setelah perontokan kita melakukan pengangkutan. Setelah pengangkutan yaitu penggilingan. Setelah penggilingan yaitu ekstraksi, dan yang terakhir yaitu pemurnian. Identifikasi biaya panen. Adapun biaya-biaya yang dibutuhkan pada saat pemanenan yaitu yang pertama, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan biaya perawatan TM. Nah, dalam akuntansi panen itu semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Aset biologi sendiri yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada saat panen. Adapun jurnal yaitu aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar PBS dan persediaan TBS pada aset biologi TBS. Setelah itu saya akan menjelaskan akuntansi produksi kelapa sawit. Nah, proses pemanenan kelapa sawit yaitu dibedakan, yang pertama itu penerimaan TBS. Setelah kita menerima TBS yaitu melakukan proses sterilisasi. Nah, setelah itu kita melakukan mesin bantingan. Dari mesin bantingan itu dibedakan menjadi dua, yaitu tandan kosong dan buah sawit. Tandan kosong sendiri itu kita melakukan pengolahan limbah yang dijadikan limbah cair. Setelah itu digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan. Sedangkan buah sawit sendiri yaitu setelah kita panen yaitu melakukan proses pengepresan, yaitu ada 3, yaitu CPO kotor, buih sawit, dan serat. Nah, CPO kotor sendiri langsung diproses penjernihan dan menjadi CPO bersih. Sedangkan buih sawit yaitu dilakukan pemecahan biji dan hidron siklon, yaitu ada 2, yaitu pine kernel dan cangkang. Nah, cangkangnya sendiri itu digunakan untuk bahan bakar boiler. Kalau sedangkan serat sendiri langsung digunakan untuk bahan bakar boiler tanpa adanya proses pemecahan biji dan hidrokoiklon. Nah, setelah proses penjernihan dari buah sawit itu kita melakukan pengolahan limbah. Nah, tandan kosong dan buah sawit tersebut setelah menjadi limbah cair akan dibuang menjadi sesuai ketentuan dengan pemerintah. Begitupun dengan alur proses pembuatan minyak goreng, sama dengan alur proses pengolahan kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Nah, akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4, yaitu biaya bahan baku atau TBS. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung atau upah. Yang ketiga itu biaya bahan menolong. Yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik atau BBN dan penyusutan. Nah, di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Adapun jurnal proses produksi yaitu dalam pengumpulan biaya produksi yang pertama itu BDP, biaya bahan baku pada persediaan TBS.
Yang kedua itu BDP, biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Yang ketiga itu BDP, biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Dan yang keempat itu BDP BOP pada persediaan OP dan lain-lain. Terus adapun pengakuan persediaan barang jadi, jurnalnya yaitu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku dan BDP biaya tenaga kerja langsung dan BDP biaya bahan penolong dan BDP BOP. Dan pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun yaitu jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku dan BDP biaya tenaga kerja langsung dan BDP biaya bahan penolong dan BDP BOP. Nah, bank dan piutang juga pada penjualan. Beban pokok penjualan persediaan barang jadi itu merupakan jurnal dari penjualan barang jadi. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.